terlalu panas maka dibuka. Sekarang sekarang Kemudian air gula merah. Nah, baru dikasih lagi Pak, biar merata airnya, apanya, kelembapannya. Ini ramnya. Ada lali baca bismillah. Beras. Nah, ini cara pembuatan kompos. Cara pembukaan lahan ramah lingkungan, yaitu tanpa bakar, dan bahan limbahnya itu bisa digunakan untuk sebagai pupuk. Menjadikan satu dengan air cucian beras ini. Oh, itu berapa Pak? Air cucian beras. Kemarin yang kita buka itu sekitar 4. Kemudian dengan cara direbus. Boleh nggak dituntut minum itu Pak? Separuh. Bisa. Membuat itu dalam kelompok tani. Nah, jadi programnya itu namanya arisan tenaga. Nah, jadi kalau seandainya anggota Unri, nah, pendamping desa itu, ini katanya isinya bakteri, cuma bakteri apa kita pun kurang tahu, namanya kita pun masyarakat awam kan. Nah, katanya ini ada di label Pak. Bahan aktif untuk mempercepat dan mempermudah menghancurkan pengomposan inilah. Nah, terlalu panas maka dibuka, ya kan. Dan apabila terlalu lembab dia, maka dia harus kasih kipas ini biar uapnya agak keluar. Ya. Proses tentang pembuatan kompos ya. Pertama kali kita kumpulkan dulu bahan-bahan organik yang akan kita gunakan untuk pembuatan kompos. Nah, setelah selesai kompos itu, bahan organik akan dibuat kompos itu kita cacah sampai halus. Nah, kemudian kita letakkan di suatu tempat, misalnya seperti terpal atau di tempat yang rata. Kemudian kita campurkan dengan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang, kemudian kita bisa kalau mau menambahkan itu bisa tambahkan dengan dolomit. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada, bisa saja seperti itu dari bahan organik rerumputan kemudian ditambahkan dengan pupuk kandang. Nah, sebelum kita melakukan itu, kita siapkan dulu air kelapa tua, kemudian air bekas cucian beras, kemudian dicampur. Kita ambil gula merah, kemudian dilarutkan. Nah, setelah dilarutkan, kita masukkan bioaktivator tadi yang berupa E4. Nah, E4 inilah yang akan menjadi dekomposer untuk pupuk ini. Nah, setelah itu dicampurkan secara rata, kita siram menyeluruh. Setelah kira-kira sudah basah semua, seperti kita mengaduk semen. Nah, setelah rata semua, kemudian kita buat lubang, masukkan ke dalam lubang, kemudian ditutup. Nah. Kemudian biaya kosnya itu pembuatan komposnya lebih mahal dengan pupuk yang biasa dijual di bagian-bagian itu? Kalau untuk biayanya biasanya itu relatif ya, karena untuk biaya pupuk kimia pertama kita membeli ya. Nah, itu harganya yang cukup mahal, kemudian hasilnya tidak terlalu signifikan untuk tanaman. Karena apa? Pada umumnya untuk di desa ini, tanaman ini pH-nya rendah, sehingga kalau menggunakan pupuk kimia, unsur hara dari pupuk tadi itu tidak terserap dengan efektif oleh tanaman. Nah, makanya dari situ kami menyarankan kepada warga untuk membuat pupuk organik berupa kompos ini. Nah, jadi karena ini yang lebih efektif untuk tanaman dengan tanah yang lebih asam seperti di sini. Oh gitu. Terus nanti kalau sudah kompos ini tanaman apa aja bisa dikasih ke pupuk itu? Untuk kompos ini hampir semua tanaman bisa, mulai dari tanaman hortikultura, tanaman pangan, tanaman perkebunan. Nah, jadi kita tinggal taburkan saja di tempat lahan yang akan kita tanamkan, atau kalau seandainya di perkebunan, misalnya tanaman kelapa sawit, itu di sekeliling batang kelapa sawit itu ditaburkan.